Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah terobosan ilmiah yang luar biasa banget. Bayangin deh, limbah tanaman bisa diubah jadi plastik super kuat. Jadi, masalahnya kan kita ini seakan-akan tenggelam dalam lautan plastik. Tapi, apa jadinya kalau solusinya selama ini justru tersembunyi di limbah tanaman? Nah, di sini kita bakal bongkar gimana caranya para ilmuwan mengubah limbah biasa jadi material baru yang punya kekuatan super. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dilema plastik kita. Jadi, untuk mengatasi masalah sampah plastik, kita akan beralih nih ke bioplastik. Kedengarannya solusi yang bagus ya, tapi ternyata nggak semudah itu. Ada masalahnya sendiri. Nah, kenalan dulu yuk sama yang namanya polyvinyl alcohol, atau kita sebut aja PVA. Ini tuh salah satu jagoan kita buat plastik biodegradable. Kenapa? Soalnya dia larut dalam air, bisa terurai, nggak beracun, dan hebat banget buat menahan oksigen. Tapi ada tapinya, PVA ini punya beberapa kelemahan besar. Kalau dalam bentuk murninya, dia itu ya ampun lemah banget. Gampang sobek, gampang banget menyerap air ke spons. Dan parahnya lagi, sama sekali nggak bisa melindungi dari sinar UV. Jadi ya kurang ideal buat dipakai sehari-hari. Nah, kalau PVA punya kelemahan, sekarang kita kenalan sama calon pahlawannya. Namanya lignin. Ini sebenarnya cuma produk limbah dari tanaman, contohnya ampas tebu, tapi jumlahnya melimpah banget. Dan ternyata dia ini punya kekuatan super. Ini yang paling seru. Coba lihat deh, semua kelemahan PVA justru jadi kekuatannya si lignin. PVA lemah, lignin kuat. PVA menyerap air, lignin malah menolak air. PVA nggak punya pelindung UV, lignin jagonya. Kelihatannya kan pasangan yang sempurna ya. Tapi ada masalah besar. Mereka ini kayak musuh bebuyutan, secara alami nggak mau bersatu. Betul sekali. Kalau kita paksain campur begitu saja, yang terjadi malah bencana. Lignin bakal menggumpal di dalam PVA. Bisa bayangin kan, kayak minyak sama air? Hasilnya, campuran yang nggak karuan dan malah jadi lebih lemah dari PVA murni. Gumpalan lignin itu malah jadi titik-titik rapuh di materialnya. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan ini menjodohkan si PVA dan lignin yang nggak akur ini? Nah, disinilah letak kejeniusan dan terobosannya. Jadi ini dia prosesnya. Cerdas banget. Kita lihat ya, mereka mulai dari ampas tebu. Dari situ, ligninnya diekstrak. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Lignin itu diberi perlakuan kimia khusus. Setelah dipermak, barulah lignin yang sudah dimodifikasi ini dicampur dengan larutan PVA. Hasilnya, film komposit yang kekuatannya beda kelas. Jadi, formula ajaibnya itu ada di langkah nomor 2, pra-perlakuan. Ada proses namanya fenolasi. Gampangnya gini deh, proses ini tuh kayak menambahkan banyak tangan-tangan kecil atau pengait kimia ke lignin. Nah, pengait inilah yang bikin lignin jadi bisa berpegangan tangan erat banget sama PVA di level molekuler. Jadi, mereka nggak musuhan lagi. Terus hasilnya gimana setelah mereka dijodohkan? Wah, hasilnya luar biasa dramatis. Bayangin ya, cuma dengan menambahkan 3% aja lignin yang udah diolah tadi, kekuatan filmnya langsung meroket. Lebih dari 40% lebih kuat dari PVA murni. Lihat deh grafik ini, kelihatan banget kan bedanya? Kekuatan tariknya, atau gampangnya seberapa kuat dia ditarik sebelum sobek, itu loncat dari sekitar 69 megapascal ke hampir 98. Ini bedanya jauh banget, dari yang tadinya gampang sobek jadi bahan yang beneran kokoh. Nggak cuma kuat, film baru ini juga jadi jagoan anti air. Sifatnya berubah total. Dari yang tadinya doyan banget menyerap air, sekarang malah aktif menolaknya. Nah, buktinya ada di grafik ini. Sudut kontak airnya naik hampir 2 kali lipat. Maksudnya apa? Sudut yang makin besar itu artinya air nggak bisa nempel, jadi cuma menggumpal di permukaan. Persis kayak air di atas daun talas. Ini bukti peningkatannya drastis banget dalam hal anti air. Dan satu lagi kekuatan supernya, dia jadi kayak tabir surya yang ampuh banget. Bisa memblokir hampir 96% radiasi UV yang berbahaya. Keren banget kan? Nah, ini dia perbandingannya. Yang kiri itu PVA murni, bening tapi rapuh. Yang kanan itu film baru kita yang super kuat. Kelihatan kan warnanya jadi agak gelap? Nah, warna itu dari lignin. Dan justru itulah yang kasih dia kekuatan buat menghalau sinar UV. Oke, angkanya keren, hasilnya luar biasa. Terus buat kita sehari-hari artinya apa?
Para penelitinya sendiri bilang ini adalah kandidat yang sangat menjanjikan. Bisa dipakai untuk macam-macam, misalnya jadi lapisan pelindung anti UV atau yang paling penting, untuk kemasan makanan yang kuat, aman, dan bisa terurai. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, mungkinkah masa depan kemasan yang kita pakai setiap hari itu sebetulnya sedang tumbuh di ladang-ladang kita sekarang? Inovasi ini benar-benar membuka mata kita. Solusi buat masalah sampah plastik kita bisa jadi datang dari limbah pertanian kita sendiri. Ini baru namanya ekonomi sirkular yang sejati.